Namun, pedagang-pedagang budak yang datang membawa kehancuran dan kesedihan bagi rakyat kami. Mereka bukan utusan damai. Aku memohon kepadamu, hentikan praktik ini, karena ia memecah belah kerajaanku dan merusak jiwa rakyatku. Surat-surat itu juga mengandung laporan rinci tentang kondisi kerajaan, permintaan pengiriman pendeta untuk menguatkan iman Kristen, serta ajakan membangun sekolah dan rumah sakit. Raja Afonso memahami bahwa hubungan baik dengan Portugal sangat penting, tapi ia tidak akan mengorbankan rakyatnya demi keuntungan segelintir orang. Kehidupan istana, antara tradisi dan perubahan. Istana Kongo pada masa Raja Afonso adalah perpaduan antara kemegahan Afrika dan pengaruh Eropa. Lantai keraton yang dipenuhi tikar anyaman, hiasan kepala dengan bulu-bulu berwarna cerah, dan patung-patung kayu leluhur berdampingan dengan salib kayu dan Alkitab yang baru tiba dari Portugis. Setiap pagi, Raja Afonso memulai hari dengan doa di kapal kecil yang ia bangun sendiri. Kemudian, ia mendengarkan laporan dari para kepala suku dan penasihat, membahas masalah pertanian, keamanan, dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan serta pelabuhan kecil di tepi sungai Kongo. Namun, di sela kesibukan itu, Afonso selalu meluangkan waktu mendengarkan cerita rakyat, musik tradisional, dan upacara adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Ia percaya bahwa menjadi raja bukan berarti meninggalkan akar budaya, melainkan mengharmoniskan warisan lama dengan nilai-nilai baru yang ia anut. Pengaruh budaya dan warisan abadi. Raja Afonso I tak hanya berperan sebagai raja politik dan rohani, tapi juga sebagai pelindung seni dan budaya. Ia mendorong pembuatan manuskrip yang menggabungkan bahasa Kongo dan Portugis, sehingga ajaran Kristen bisa diakses lebih luas oleh rakyatnya. Tulisan-tulisan ini menjadi cikal bakal literatur Kristen Afrika Tengah. Ia juga menginisiasi pembangunan gereja-gereja yang bukan sekadar tempat ibadah, tapi pusat pendidikan dan kesehatan. Berkat upayanya, banyak anak-anak Kongo belajar membaca, menulis, dan memahami dunia di luar negeri mereka. Di mata banyak orang, Raja Afonso adalah jembatan antara dua dunia, Afrika dan Eropa, tradisi dan modernitas, masa lalu dan masa depan. Namun, perjuangannya tidak berakhir tanpa perlawanan. Para pedagang budak yang terancam bisnisnya terus berusaha melemahkan kekuasaannya dengan berbagai cara, mulai dari penghasutan hingga sabotas. Meski demikian, sampai hari terakhir hidupnya pada tahun 1542, Afonso tetap teguh memegang kendali, menorehkan sejarah sebagai raja yang tidak hanya memerintah, tapi juga mengilhami perubahan besar di Kongo dan Afrika Tengah.